Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu DKI Jakarta akhirnya membebaskan Raja Dangdut Rhoma Irama dari tudingan melakukan kampanye berbau sara saat memberikan ceramah di salah satu masjid di kawasan Jakarta Barat. Panwaslu menilai Rhoma tidak melakukan pelanggaran aturan kampanye pemilu kada karena Rhoma bukan tim sukses salah satu pasangan calon gubernur DKI Jakarta. Beginilah aksi Rhoma Irama ketika dipanggil Panwaslu DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Sambil menangis, Rhoma menjelaskan bahwa dirinya tidak melakukan kampanye berbau sara, melainkan melakukan ceramah untuk jemaahnya. Tentu saja bukan karena Rhoma menangis, akhirnya Panwaslu memvonis bebas Rhoma Irama. Rhoma terbukti tidak melakukan pelanggaran atas aturan pemilu kada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Panwaslu DKI Jakarta memutuskan bahwa dugaan pelanggaran pemilu kada terkait isu SARA yang dilakukan oleh Haji Rhoma Irama dalam ceramahnya di Masjid Al-Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 secara kumulatif tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu kada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Meski dibebaskan Panwaslu, calon wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai Rhoma Irama tidak mengerti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Sekalipun demikian, Basuki tidak akan melaporkan Rhoma Irama ke polisi, malah dirinya berterima kasih pada Rhoma. Saya mau berterima kasih kepada Pak Rhoma karena tanpa sengaja lagu tausiah beliau membuat saya tidak berjudi dan begadang. Walaupun setelah sekarang saya juga agak pikir beliau perlu baca undang-undang dan belajar baca lebih baik untuk mengerti bahwa saya bukan Cina. Dugaan kampanye berbau sara ditudingkan pada Rhoma Irama setelah beredar video ceramah Rhoma Irama di salah satu masjid di Jakarta yang dinilai berbau sara. Panwaslu bekerja sama dengan Kejaksaan dan Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan atas kasus itu. Hasil penyelidikan diumumkan kemarin. Rhoma Irama dinyatakan tidak melanggar Undang-Undang Pemilu Kada. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Saudara, membanjirnya dukungan kepada pesaingnya di pemilihan Gubernur DKI Jakarta, pasangan Fokenara, pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, Jokowi Ahok, tetap optimis pada putaran kedua mendatang. Jokowi lebih fokus pada berkoalisi kepada rakyat dibanding kepada partai. Pasangan Jokowi dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok pun optimistis meski mereka hanya mengantongi dukungan oleh dua partai politik, yakni PDIP dan juga Gerindra. Meski tersimpan rasa khawatir dengan besarnya dukungan partai-partai peraih suara terbanyak pada pilihan gubernur periode lalu kepada pesaingnya, pasangan Jokowi Ahok tetap optimis. Mereka menegaskan hanya mengandalkan koalisi dengan rakyat menghadapi putaran kedua pilihan gubernur September mendatang. Intinya, baik Jokowi maupun Ahok akan bekerja keras merangkul para pemilik suara untuk tidak menyia-nyiakan hak mereka memilih gubernur periode mendatang. Berbekal dukungan dan suara rakyat yang terbukti pada putaran pertama, pasangan ini masih berharap kepercayaan masyarakat tidak berubah dan justru sebaliknya. Khawatir, gak khawatir gimana dikeroyok partai gede-gede kayak gitu, gak khawatir. Harus ngomong apa adanya lah, khawatir. Cemas ya cemas. Sekarang ini koalisi saya 31 ini. Aliansi dengan rakyat, koalisi dengan rakyat, koalisi dengan masyarakat, aliansi warga DKI, hanya itu aja, nggak ada yang lain, sudah. Makanya kita butuh tanggal 20 September membuktikan itu. Kalau dengan teori yang sama, harusnya kami nggak dapat 42% kan? Karena kan dikumpulin partai kami kan tidak sampai gitu loh. Jadi saya pikir ini nggak usah terlalu dipermasalahkan, adalah hak partai masing-masing, tapi juga adalah hak rakyat untuk memilih siapapun. Partai-partai besar telah menentukan langkah politiknya
dengan mengalirkan dukungan kepada incumbent Fauzi Bowo dan calon pasangannya Nahrawi Ramli. Tercatat Partai Demokrat, Partai Golkar, P3, PAN, dan terakhir PKS. Pasangan Jokowi Ahok menghormati keputusan masing-masing partai. Namun demikian, keduanya optimis rakyatlah yang menentukan hak pilih mereka dan bukan partai. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Ya, masih tentang Jakarta, tapi ini ada hal lain, yakni terkait dengan souvenir. Karena memang Jakarta ini seperti kota-kota besar di dunia lainnya yang menjadi tujuan